Ada yang tahu apa perbedaan berpapasan dan menyusul? Tidak, Kak. Oke. Kalau tidak, saya jelaskan. Berpapasan itu berarti dia berangkat dari dua arah yang berbeda. Saya taruh misalnya, ada si A yang berangkat dari Makassar ke Palopo. Kemudian si B berangkat dari Palopo ke Makassar. Ah, itu berpapasan nanti. Berpapasannya di mana? Ya terserah. Mungkin di Baru, di Pangkep, atau di mana lah. Ya. Yang jelas daerah di antara dua kota yang disebutkan tadi. Itu berpapasan. Jadi berangkat dari dua arah yang berbeda. Karena dia berangkat dari dua arah yang berbeda, berarti kemungkinannya ada dua. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama, dia berangkat dengan waktu yang bersama, waktu bersamaan maksudnya. Maksudnya tadi misalnya si A berangkat dari Makassar ke Palopo itu jam 7 pagi, sama halnya dengan si B tadi, berangkat dari Palopo ke Makassar juga jam 7 pagi. Nah, itu kondisi yang pertama bisa terjadi. Waktu keberangkatan sama. Kondisi yang kedua, yaitu waktu keberangkatannya berbeda. Misalnya si A berangkat jam 7, kemudian si B dari arah yang berbeda berangkat, misalnya taruhlah 1 jam lebih lama. Misalnya jam 8 baru berangkat. Nah itu kondisi yang kedua. Jadi ada dua kondisi. Yang pertama, waktu keberangkatan sama. Dan yang kedua, waktu keberangkatan berbeda. Oke? Paham sampai di sini dulu? Iya, Kak. Oke, lanjut. Kemudian menyusul. Menyusul itu berarti berangkat dari satu arah yang berbeda. Gitu? Misalnya si A dari Makassar ke Palopo, kemudian si B juga dari Makassar ke Palopo. Gitu. Jadi waktu berangkatnya dari arah yang sama. Dari arah yang sama. Nah, it- oke. Jadi saya ulangi ya, kalau yang menyusul tadi apa namanya dia berangkat dari waktu yang sorry, waktu yang dari arah yang sama ya. Dari misalnya dari Makassar ke Palopo si A dan Makassar ke Palopo si B juga ya, begitu. Dan kalau dia menyusul berarti dia hanya satu kondisi. Ah, bedanya tadi sama berpapasan, kalau berpapasan dia dua kondisi bisa terjadi. Kalau menyusul hanya satu kondisi. Kenapa? Karena kalau menyusul pasti waktu berangkatnya itu beda. Jadi hanya kondisi waktu keberangkatan berbeda saja kalau dia menyusul. Ya. Kenapa? Karena kalau dia bersama-sama berangkat, ya berarti bukan menyusul namanya. Berbarengan. Ya. Bisa kira-kira dipahami? Bagaimana? Iya, Bisa. Kak. Bisa dipahami ya. Jadi kalau menyusul itu kok satu kondisi. Dia pasti waktu berangkatnya berbeda. Supaya ada namanya menyusul sebentar. Jadi misalnya si A dulu berangkat. Nanti si B menyusul misalnya jam 8. Itu jadi waktu berangkatnya pasti berbeda. Dan kecepatannya juga pasti selalu lebih besar kecepatannya orang yang berangkat terakhir. Ya, tidak mungkin lebih 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 apa ya? Lebih kecil dari orang yang pertama. Kenapa? Karena kalau lebih kecil berarti dia tidak akan menyusul itu, ya, mengikuti terus. Tapi kalau lebih besar kecepatannya orang yang terakhir berangkat, berarti suatu saat nanti dia akan menyusul, entah itu di kota baru atau di kota apa. Bisa kira-kira di ini ya, dipahami ya kondisinya.
eh, kakak-kakak semua harus paham kondisinya, harus paham materinya, karena itu nanti yang akan membantu kalian untuk menghafal rumus. Jadi tidak ada itu tidak hafal, pasti hafal juga, ya. Pasti digunakan juga hafalan, tidak hanya pemahaman yang digunakan. Tetapi tidak bisa lemah yang hafalan kalau pemahaman tidak ada. Gitu ya. Jadi pemahaman harus baik untuk menguatkan hafalan. Gitu. Nah, sekarang saya tampilkan rumusnya. Ini rumusnya. Saya mulai dari waktu berpapasan. Seperti yang saya bilang tadi, ada dua kondisi. Yang pertama, waktu berangkat sama, dan yang kedua, waktu berangkat berbeda. Bisa ditulis dulu rumusnya semua ya. Waktu berpapasan dengan keberangkatan sama, rumusnya jarak total atau total jarak per total kecepatan. Kalau waktu keberangkatan berbeda, waktu berpapasannya sama dengan selisih jarak total dikurang selisih jarak per total kecepatan. Silahkan ditulis dulu. Sudah? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Ini harus dipahami rumusnya. Kalau waktu keberangkatan sama, kalau dilihat sepintas ini, Dek, tidak ada Kalau dilihat sepintas, bedanya itu hanya di bagian pembilang. Kalau waktu berangkatnya sama, dia hanya total jarak di situ atau jarak total. Tapi kalau di keberangkatan berbeda, dia jarak total dikurang selisih jarak. Kenapa ada selisih jarak? Karena waktu berangkatnya berbeda. Itu tadi saya katakan, misalnya si A berangkat duluan, gitu. Misalnya 7.00, nanti si B berangkat pukul 8, berarti terjadi selisih waktu keberangkatan 1 jam. Jadi 1 jam nih perjalanan si A, baru tompi si B berangkat. Artinya ada nih jarak yang sudah ditempuh oleh si A, baru si B berangkat. Itulah yang disebut dengan selisih jarak. Gitu. Selisih jarak tempuh antara si A dan si B. Begitu. Ya, itu. Kalau waktu berangkat sama, tidak ada selisih jarak. Kenapa? Karena waktu berangkatnya sama. Dia sama-sama berangkat, jadi jaraknya pasti sama semua. Ya kan? Oke, nah itu waktu berpapasan. Yang terakhir, waktu menyusul. Silakan ditulis. Sudah? Sudah, Kak. Oke. Ingat ini, waktu menyusul itu selisih jarak. Kenapa selisih jarak? Ya, kenapa sih tercipta selisih jarak? Karena waktu berangkatnya berbeda. Itu kalau menyusul, ya. Tidak ada dia waktu berangkat sama kalau menyusul. Oke? Makanya yang tercipta selisih jarak. Dibagi juga dengan selisih kecepatan. Oke? Karena pasti kecepatannya berbeda. Kalau waktu berpapasan tadi, bisa saja kecepatannya sama. Tapi kalau waktu menyusul, pasti kecepatannya berbeda. Dan pasti selalu lebih besar
kecepatan orang kedua. Makanya di situ kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Oke. Kita ke contoh soal. Nah, ini dia. Bisa dilihat semua soalnya ya. Iya. Oke, ada si Rois berangkat dari Magelang menuju Bandung yang berjarak 330 km dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam pada pukul 7.30. Di saat yang bersamaan, Farel berangkat dari Bandung menuju Magelang melalui jalan yang sama dengan kecepatan 65. Pukul berapa mereka akan berpapasan? Nah, berarti ini contoh soal apa? Berpapasan Berpapasan dengan waktu berangkat sama atau beda? yang sama, Kak. Oke. Mungkin bisa dikerja? Bisa enggak dikerja? Bisa dikerja atau biar saya dulu yang bantu ya. Nanti kalian kerjakan. Oke. Bisa di-spill kembali waktu berpapasan dengan waktu berangkat sama tadi rumusnya kembali, ada yang bisa ini? Waktu berpapasan, ya. Sama dengan apa tadi rumusnya dia? Jarak total dibagi dengan kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Oke, jadi total jarak, ya. Bisa dikatakan dia total jarak atau jarak total sama aja ya. Total jarak per total kecepatan juga ya. Karena kecepatan 1 tambah kecepatan 2 sama saja total kecepatan namanya. Oke? Bisa diterima ya? Iya. Kecepatan. Total jaraknya berapa? 300 km. Dibagi total kecepatan berapa? Kita punya, 120 kilometer. betul. Kita punya kecepatannya siapa ini? Rois. 55 ditambah kecepatannya si Farel. 65. Kita dapat angka 120 kilometer per jam. Nah, nanti kilometer per jamnya ini dia akan kilometernya habis, nanti jamnya naik ya. Nah, nolnya juga bisa habis ya. Berarti tinggal berapa tuh? Tinggal 33 bagi 12. 11. 33 bagi 12 sepertinya bisa di ini dulu ya, disederhanakan. Betul nggak? Sama-sama bagi berapa? Ayo. Bagi 3, Kak. Boleh bagi 3, ini dapat 11. Bagi 3 ini dapat berapa? 4. Pintar. Berarti kita punya berapa? 11 per 4 jam. Ya kan? Karena tadi jamnya ini naik. Oke? Jadi waktu berpapasannya itu 11 per 4 jam kemudian dia akan berpapasan. Dihitung dari pukul berapa keberangkatannya mereka? 7? 30. Betul. Tapi kan 11 per 4 jam itu tidak bagus angkanya ya. Oke? Tidak bagus angkanya. Nah, pesan saya, nanti kalau dapat soal seperti ini terus hitungan seperti ini waktunya tidak bagus dalam jam, bawa dia ke dalam situasi menit. Berarti kita ubah dulu supaya bagus nanti hitungannya ya. Jadi ini 11 per 4 jam, Dek. Kita ubah ke menit dulu. Caranya diapakan? Jam ke menit. Diapakan kalau jam ke menit? Dikali 60. Pintar. Dikali 60. Oke. Kalau sebaliknya, dari menit ke jam, misalnya. Ya. Dibagi 60. Iya, pintar. Jadi, kalau dapat angka yang tidak bagus dalam satuan jam, larikan dulu ke menit, biar bagus anunya. Oke? Oke. Sekarang kita sudah jadikan dia menit, maka dikali dengan 60 menit. Di sini satuannya sudah berubah jadi menit. 60 dengan 4 bisa disederhanakan. Berapa? Ayo.
15, Kak. Oke, 15. Sekarang tugasnya ini yang hitung. Siapa? Naufal. Naufal berapa? 15 kali 11. Ada Naufal di sini? Ayo Noval, 15 kali 11 berapa? Tidak ada kayaknya. Jawab yang lain, berapa 15 kali 11? 165 Oke, 165. 165 apa? 165 menit, menit. Kak. Nah, itu banyak, Kak. Iya, banyak. Nah, berarti dilarikan lagi ke jam. Boleh, tapi jangan lagi bagi 60, di. Karena kembali gitu. Maksudnya ya bagi 60, tapi bukan bagi 60 yang bagaimana ya? Kita hitung kasar saja. 165 menit itu berarti berapa jam? 2 jam 45 menit. Nah, itu maksud saya. Jadi dihitung begitu saja, enggak usah dibagi lagi dengan 60 karena kembali ke 11/4 itu. Itu maksudnya 2 jam, berapa tadi? 2 jam 45 Menit. menit ya, hitungannya itu 165 menit, begitu maksudnya. Jadi, kalau begitu, jam berapa dia akan berpapasan? Jam 10:15. 10:15. Kalau dihitung dari 7.30, 30. 30. Betul. Berarti 10:15. Jawaban yang benar adalah bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Masih aman, Kak. Masih aman. Masih aman. Oke, masih aman ya. Kita lanjut di soal setelahnya ya. Soalnya, oh, oh ini tadi di Herois ya. Sekarang nomor Iya, 2. Ah, ini nomor 2. Tapi ternyata tidak terhapus ya, karena di PPT tidak masih kelihatan di coret-coretnya. masih, Kak. Banyak Oke, coretan. dihapus dulu di. Iya. Nah, ini bukan PDF. PPT ini tampilannya, makanya yang ikut teruskin. Oke, silakan dijawab.
Sudah ada jawaban? D, Kak. Sudah ada jawaban? D. Delta. Oke. Ada jawaban lain? Kalau tidak ada, coba kita jawab ya. Ini masih waktu berangkat sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Berbedanya berapa jam atau berapa menit? Sama, Kak. Sama. Siapa tadi bilang berbeda? Sama atau berbeda nih? Mereka Sama, Kak. berdua berangkat pukul, oh ini Y. waktu berangkat sama. Sama ini karena Berarti, ya. Kak. Bapak. Y. Nah, berarti gimana tuh? Nggak usah tulis rumus kembali ya. Kan sudah hafal mungkin ya. Oke. Caranya jarak total berarti 60. Dibagi berapa? 25. Pintar, bagi 25. Ini satuannya pasti jam kan? Hah? Oke. Nah, sekarang ini bisa disederhanakan tidak? 12/5 Oke, dibagi 5 dibagi kan? 5. Oke, ini 12, ini 5. Kita dapat angka 12/5. Tapi 12/5 itu lagi-lagi angkanya barangkali tidak bagus ya. Kita larikan ke menit, berarti kali 60. Satuannya berubah jadi menit. Ya. Oke. 60 bagi 5 bisa enggak? 12. Bisa. Dapat 12. Berarti kita dapat jawaban berapa? 12 kali 144. 12. Iya, 144 menit. Atau setara dengan berapa? 2 2 2 jam. jam 24 menit. Iya, menit. Oke. Berarti kalau dia berangkat pukul berapa nih? 5.45 dia akan sampai berapa? 0809, Kak. Oke. Delta. Iya, cara hitungnya itu 2 jamnya dulu. 2 jamnya, kalau 2 jamnya berarti jam berapa? Jam 7 ya? 7.45 kalau 2 Iya, jamnya. Kah? Nah, tapi tambah 24 menit 24 lagi. menit. Iya, betul. Berarti berapa tuh ya? 69. Nah, berarti kelebihan 9 menit. Kan 69. Nah, 60-nya itu kan sudah 1 jam. Jadi setiap 60 menit bulat lagi 1 jam. Ya. Tadi jam 8 lewat 9 menit. 9. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut soalnya. Terus. Ini waktu berangkat sama atau berbeda nih? Oh, waktu berangkat yang sama, enggak usah. Ini? Nah, ini menyusul ini. Silakan. Ini kita kerja nomor 4. Yang nomor 3 tadi tidak usah karena sama dia. Ini beda. Kalau ini menyusul ya. Silakan dihitung. Delta, Kak. Bagaimana teman-teman yang lain? Delta terus ini ya dari tadi.
Bukan nggak Bagaimana? Ada jawabannya enggak? C, Kak. Kalau nggak salah. Oke, C. Sebut saja, tidak usah di yang tidak usah di ini Novel di kolom chat. Udah bagus. Kalau begitu tidak ada keaktifan. Nah, kita harus aktif ini supaya ditahu yang mana yang betul-betul paham, yang mana yang tidak ya. Aktif saja bersuara. Oke, ada yang C, ada yang delta. Kita jawab ya. Ada yang masih ingat waktu menyusul tadi rumusnya apa? Ini menyusul tidak? Iya, menyusul ya. Waktu menyusul. Ada yang masih ingat bentuk rumusnya tadi apa? Selisih jarak dibagi kecepatan 2 kurang kecepatan 1, Kak. Oke, selisih jarak ya. Selisih jarak kecepatan 2 dikurang kecepatan 1 itu tidak lain adalah selisih kecepatan juga namanya ya. Bahasa lainnya. Toh? Selisih kecepatan. Selisih jarak. Ada tidak selisih jaraknya di soal? Ada, Kak. Mana? 60 dan 40. Bukan, itu kecepatan itu. Kalau ada satuan kilometer per jam berarti itu kecepatan, bukan jarak. Jarak itu kesatuannya kilometer, meter, gitu ya. Nah, kalau tidak ada selisih jarak di soal, selisih jarak itu biasa dia katakan misalnya begini. Arya sudah menempuh 20 km, baru kemudian misalnya si Jackson menyusul. Berarti selisih jaraknya itu 20 km. Artinya Arya sudah tempuh 20 km, baru si Jackson menyusul. Tapi kan tidak ada kata-kata begitu di soal. Maka kalau tidak ada, kita harus cari dulu terlebih dahulu berapa selisih jaraknya. Selisih jarak berarti jarak. Gitu? Tidak mungkin waktu, karena dia bilang selisih jarak. Nah, kembalilah kita ke segitiga ini. Segitiga JKW itu. Ya. J, K, W. Kalau dari segitiga JKW berarti mencari jarak, berarti apa rumusnya mencari jarak? Kecepatan kali waktu, Kak. Betul, kecepatan kali waktu. Tapi pertanyaannya, kecepatannya siapa? Ya kan? Karena di sini ada dua orang. Ada Arya, ada Jackson. Yang masing-masing kecepatannya 40 dan 60. Betul tidak? Itu begitu. Kecepatannya siapa di sini yang masuk? Nah, kecepatan yang dipakai adalah kecepatan orang yang menciptakan selisih jarak. Siapa yang menciptakan selisih jarak? Tentu orang yang pertama kali berang. Paham? Paham sampai di sini dulu? Iya, Kak. Paham ya? Jadi kecepatan yang dipakai adalah kecepatan orang yang pertama berangkat. Karena dia yang menciptakan selisih jarak. Paham ya? Nah, berarti kecepatannya si Arya. Oke. Anggaplah kecepatan 1. Waktunya siapa? Ya, ini nih. Selisih waktunya yang dimaksud. Ada yang berangkat jam 7, ada yang berangkat jam 7.30. Berarti selisih waktunya 30 menit. Bisa dipahami deh ya? Bisa, Kak. Iya, selisih kecepatan itu berarti kecepatannya orang kedua dikurang kecepatannya orang pertama. Oke, sekarang kita substitusi masuk. Kecepatan orang pertama berapa? 40? 40. Iya, 40 kilometer per jam. Satuannya jam, nah waktunya dek, nah kilometer per jam dia bilang. Jam. Nah, dikali selisih waktu. Berapa selisih waktunya? 30 menit. Nah, apa satuannya menit atau jam dia bilang? Jam, Kak. Enggak, dia bilang 30 menit. Berarti dia bilang menit atau jam tuh? Menit.
Menit. Menit. Dia menit. Tidak sinkron kita. Tadi dia bilang satuannya di situ 40 km per jam. Jam dia pakai. Nah, di sini selisih waktunya menit. Tidak sinkron. Jadi itu 30 menit harus diubah ke jam. Bagaimana caranya mengubah 30 menit ini menjadi jam? Dikali, Kak. Dibagi 60. Kan sudah minta di Iya, dikali 60. dibagi 60. Iya, dibagi 60, Kak. Sorry. Bagaimana? Saya ulangi atau pahami sampai di sini? Kenapa begitu angkanya? Saya ulangi kecepatan orang pertama berarti 40. Kan satuannya di situ kilometer per jam. Sedangkan W-nya itu selisih waktunya 30 menit. Masih dalam menit dia, tidak sampai 1 jam. Berarti harus diubah ke dalam jam dulu, supaya sama-sama jam kesatuannya. Berarti itu 30 menit, diubah ke jam, berarti dibagi 60. Seperti inilah dia modelnya. Paham ya? Oke, dibagi. Dibagi dengan selisih kecepatan. Selisih kecepatan berarti apa? Kecepatan orang kedua dikurang kecepatan orang pertama. Orang kedua 60, orang pertama 40. Berarti kita dapat berapa nanti itu hitungannya? Ada yang bisa dicoret yang di atas? 6 sama 6 sama? 6 sama 4, Kak. Oke, ini dulu 6 30 sama sorry. 30 dengan 30 dengan 60 boleh. 1/2 toh. Kemudian 40 dengan 2. 20. Bisa diterima? Iya, Kak. 20. Berarti yang di atas sisa berapa hitungannya yang di atas? Bagian pembilang. 20, Kak. Oke, karena 20 kali 1 kan? Berarti 20. 20. 20. Ya, 20. Berarti di sini 20. Yang di bawah berapa, Dek? 20 juga. 20 juga, karena 7. 60 dikurang 40, toh? Di 20. 20 bagi 20? 1, Kak. Iya, 1. 1. 1. Berarti 1 jam masuknya, karena waktu, toh? Nah, apa maksudnya itu? Dia akan menyusul Arya 1 jam kemudian. Begitu. Dia akan menyusul Arya 1 jam kemudian. Oke? Tapi diukur dari waktunya siapa? Karena di sini waktu keberangkatan 2 orang ini beda-beda. Arya pada pukul 7, Jackson pada pukul 7.30. Jadi kira-kira menurut kalian diukur dari waktu keberangkatannya siapa ini? 1 jam ini. Siapa? Jackson, Kak. Jack? Jackson. Iya, tentu diukur dari waktu keberangkatan orang yang menyusul. Siapa Arya ini menyusul? Nah, di soal yang menyusul ternyata si Jackson. Ya, berarti diukur dari waktunya si Jackson. Berarti Jackson berangkat 7.30. 1 jam kemudian berarti pukul berapa? 8.30. 8.30. Disitulah, di waktu inilah nanti, atau di pukul inilah nanti si Jackson akan menyusul si Arya. Mana itu? Inilah bentuk kebermanfaatan ilmu dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Iya, Kak. Oke, bisa. Bagaimana? Lanjut dengan materi soal ini? Satu atau Lanjut, dua? Kak. Oke, lanjut dulu 1 atau 2 soal lagi. Bentar, enggak? Oh, ini nomor 5. Nomor 5 masih tentang menyusul. Oke, silakan dikerja dulu.
Oh, hapus gini, nah, foto itu tadi. Bagaimana cara itu supaya ada catatan tadi, nah. Jangan kosong di situ catatan. Percepatan kayak mau dipoto atau mau ditulis juga terserah. Ada yang sudah? C, Kak, jawaban. Oke, jawabannya C katanya. Nah, yang lain? C, Kak. Noval. Dari tadi saya tunggu. Jawabannya C, Noval ya. Yang lain? Oke, kita jawab ya. Sudah dihafal semua rumusnya ya. Oh, ini opsi bagian A ini deh ya. Hanya lupa ke enter. Rumusnya menyusul berarti selisih jarak per selisih kecepatan. Nah, selisih jaraknya waktu menyusul selisih jarak. Berarti jarak kecepatan kali waktu ya. Sama seperti tadi. Per kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Nah, kecepatannya siapa dipakai ini yang pertama? Linda, Kak. Linda. Berapa kecepatannya Linda? 60. 60. 60 dikali selisih waktu mereka atau waktunya mereka. Selisihnya berapa? 20 menit. Iya, karena ada yang berangkat 6.40, ada yang 7.00, berarti selisihnya 20 menit. Nah, menit dia berarti harus diubah ke jam. Caranya 20 bagi 60. 60. Kemudian dibagi selisih kecepatan. Berapa? Nurul. 70 kurang 60. Oke. Yang di atas ada yang bisa dicoret-coret? 60 sama 60 60. dengan Oke. Berarti kita punya apa? Di atas ada 20, di bawah ada 10. 10. 20 bagi 10, 2. 2 jam maksudnya. Berarti dia akan menyusul 2 jam kemudian. Dari jam berapa? Dari jam 9. No. Dari jam berapa?
Maksud saya 2 jam dari jam berapa dia berangkat? 2 jam dari jam 7. Ya, itu maksudnya dari jam 7 bukan dari jam 9. Entah apa jam 9-nya yang menyusul, tapi darinya dari jam 7. Oke lah. Berarti dia akan menyusul jam 9. 9. Tapi ternyata yang ditanyakan bukan waktu menyusulnya, tapi apa? Pada jarak berapa kilometer Leni mampu menyusul. Oke, pada jarak berapa Leni bisa menyusul si Linda? Ternyata jaraknya yang ditanyakan, Adek. Nah, jarak berarti apa? Apa rumusnya jarak? Kecepatan kali. Kecepatan dikali waktu. Nah, Oh. karena jaraknya yang dia tanyakan, toh. Pada jarak berapa BD dia akan menyusul itu. Nah, kecepatan. Berarti kecepatannya siapa kita pakai di sini? Leni, Kak. Tentu Leni. Karena Leni yang menyusul. Menyusul. Iya, jadi kecepatannya Leni dipakai di sini, deh. Bukan kecepatannya Linda. Karena Leni yang menyusul Linda. Oke? Oke, nah. Berarti kecepatannya si Leni. Karena dia bilang jarak berapa kilometer Leni mampu menyusul Linda. Berarti yang dimaksud di sini kecepatannya Leni. Leni itu kecepatannya 70. Oke, 70. Dikali waktu. Waktu yang mana yang dimaksud ini? Yo, waktu yang mana yang dimaksud ini? Itu, Kak. Yang 2 jam, Kak. Betul, waktu yang ini tadi. Yang apa namanya? Yang mereka akan menyusul pada waktu 2 jam ini. Oke. Berarti di sini waktu yang dipakai 2. Berarti berapa itu? 140. Kilometer. Karena jarak. Jadi, Leni akan menyusul. Leni akan menyusul Linda pada jarak 140 kilometer. Ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Bisa dipahami? Bisa tidak? Bisa, Kak. Oke, bisa. Bagaimana? Lanjut atau pindah materi lain? Dari kita nih. Lanjut. Materi lain boleh. Materi lain boleh. Boleh request, silakan pilih. Saya sudah pernah kirim kisi-kisinya toh? Silakan. Kak, boleh itu yang materi yang pekerja, waktu, begitu. Oh, boleh, boleh, boleh. Saya tampilkan dulu nah. Perbandingan masuknya Nurul ya. Iya, Kak, perbandingan. Oke, boleh, boleh. Tunggu sebentar ya, saya bereskan dulu ini. Saya stop share dulu nah, bagian ini karena bukan ini tadi ya. Saya cari tentang perbandingan. Perbandingan. Saya share soal perbandingan. Nah, ini dia. Terlihat semua di layar? Terlihat? Iya, Oke, terlihat. Saya sudah sempat bahas rumusnya perbandingan atau belum? Senilai balik nilai, terutama. Sudah atau belum? Kalau dari saya, seingat saya sudah. Tapi kalau dari kalian bagaimana? Lihat di catatannya, catatan bukunya, buku lesnya. Sudah ada atau belum? Halo?
Sepertinya itu sudah saya bawakan. Hah? Ini, coba dikerjakan. Bisa langsung dikerjakan enggak? Kak, kalau pertanyaannya itu semakin bertambah berarti itu dikali silang ya? Tidak. Apa? Dikali Tidak, lurus ya? tidak. Enggak. Tidak begitu konsepnya, Nurul. Eh, konsepnya itu kamu harus bisa memastikan dia senilai atau tidak senilai. Kalau senilai, berarti kali silang. Bukan tentang bertambahnya, tapi karena senilai atau tidak senilainya. Paham maksud saya? Bisa dikasih contoh, Kak? Nah, contoh. Senilai itu, senilai itu kan ada dua dibandingkan di sini. Misalnya, sorry. Misalnya A1 misalnya dibandingkan dengan B1, kemudian A2 dibandingkan dengan B2. Nah, kalau kasus senilai, sama-sama naik atau sama-sama turun. Maksudnya begini, A1 ke A2 naik, B1 ke B2 juga naik. Sama-sama naik maksudnya. Atau A1 ke A2 itu turun, dan B1 ke B2 juga turun. Nah, sama-sama turun juga. Nah, itu juga kasus senilai. Jadi senilai itu sama-sama naik atau sama-sama turun. Nah, kalau ketemu kasus senilai, berarti dia kali silang. Ya. Senilai sama dengan kali silang. Ya. Nah, sekarang yang kedua, kalau tidak senilai berarti ada yang naik, ada yang turun. Misalnya A1 ke A2 naik. Sebaliknya B1 ke B2 malah turun. Begitu. Atau A1 ke A2 turun. Sebaliknya B1 ke B2 naik. Nah, jadi pokoknya kalau tidak senilai, yang satunya naik, yang satunya malah turun. Nah, kalau tidak senilai, berarti kali lurus. Bagaimana? Bisa dipahami penjelasan saya? Iya, bisa, Kak. Oke, sekarang kita bisa ambil contoh pengerjaan nomor 1 dulu. Ya. Si nomor 1 ini, dia bilang apa? Katanya, kalau ada 8 liter bensin, itu mampu menempuh jarak berapa? 56 kilo. Kalau jarak yang mau ditempuh itu 84 km berarti di sini, maka bensin yang dibutuhkan berapa? Yaitu S. Nah, kamu harus lihat situasinya, problemnya. Ini bahas masalah apa dan apa. Sehingga kita bisa nilai dia senilai atau tidak senilai. Jangan lihat angkanya, naik atau turunnya. Tidak, bukan itu. Tapi senilai atau tidak senilainya. Nah, lihat. Tipsnya itu tips. Saya tawarkan tips supaya kita cepat mengetahui dia senilai atau tidak senilai. Tipsnya itu, Dek, beri perlakuan di salah satu elemennya. Misalnya, 8 liter mampu menempuh 56. Kasih perlakuan, misalnya bagaimana kalau 10 liter, bukan 8 liter. Berarti perlakuan yang Anda berikan itu menambah atau menaikkan. Nah, bahwasanya boleh menurunkan, boleh saja. Misalnya 8 liter, tiba-tiba menjadi 3 liter, boleh. Perlakuan yang Anda berikan. Nah, misalnya 8 liter itu mampu menempuh jarak 56. Oh, bagaimana kalau 10 liter? Kira-kira jarak yang ditempuh kalau 10 liter bagaimana? Naik atau turun dari sebelumnya? Naik, Kak. Nah, naik. Jadi bensinnya bertambah, jaraknya juga bertambah secara logika. Jadi ini adalah kasus senilai. Bisa dipahami? Iya, Kak. Pahami baik-baik ya. Jadi jangan mengatakan, oh angkanya naik ini. Kalau naik bagaimana? Tidak. Jangan lihat dari angka, tapi lihat dari problem masalahnya. Oke?
dia masalah apa dan apa. Nah, kalau sudah tahu masalah apa dan apa, pikirkan secara logika, bayangkan Ki, oh ini, kalau ini naik, atau ini turun, pokoknya kasih perlakuan di salah satu elemennya. Baru lihat apa yang terjadi di elemen yang lain. Begitu. Nah, karena kasus nomor 1 ini senilai, berarti caranya dikali silang. Oke? Kali silang, berarti kita akan punya berapa? 8 kali berapa? 84 sama dengan X kali 56. Kali itu sama dot, nah, titik untuk menyingkat penulisan. Ada yang bisa dicoret? Berarti jawabannya berapa? 12 liter. 12 liter. 56 dengan 8 habis, sisa 7. 7 dengan 84 masih bisa 12. Berarti X sama dengan 12 yang tersisa. Jadi langsung bisa didapat. Oh, ternyata X-nya 12. Itu maksudnya kalau kita mau menempuh jarak 84 km, kita harus butuh bensin 12 liter. Paham sampai di sini, Dek? Paham? Oke. Saya bisa pilih-pilih soal lagi. Nomor 5, coba nomor 5. Delta Apa, Dek? Delta 80. Ya. Oke. Apa? 50 orang katanya toh. Orang itu mampu menempuh mampu menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 8 bulan. Oke. Kemudian kalau pekerjaan tersebut mau diselesaikan 5 bulan saja, berarti lebih cepat itu. Kira-kira berapa orang yang dibutuhkan? Nah, kira-kira ini perbandingan apa? Tidak senilai. Iya, pokoknya kalau ada itu perbandingan orang dengan waktu pasti tidak senilai itu. Kenapa? Karena secara logika semakin banyak orang yang kerja pasti semakin cepat selesai. Cepat selesai itu maksudnya sedikit waktu yang dibutuhkan, sementara orangnya lebih banyak. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, berarti ini kasusnya adalah kasus tidak senilai. Oleh karena tidak senilai, berarti kali apa tadi? Kali lurus. Oke, lurus. Coba Anda lurus. 50 titik berapa? 8. Sama dengan X titik 5. Ada yang 5. bisa dicoret? 50 dengan 5, Kak. Oke, 50 dengan 5. Sisa berapa? 10. 10. Mana yang lain ini? Ini Nurul kayak privat ke dia. 10. Oke, berarti ada lagi? Tidak ada MIDI, berarti X-nya berapa? 10 kali 8. 80. Iya. Tapi pertanyaannya Nurul, diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Oh, Hati-hati. 30, Kak. Karena kan Iya. sudah ada 50. Iya, dia bilang tambahan. Jadi kalau pekerja sama orang itu, yang pertama tadi saya kasih tahu, dia pasti tidak senilai. Yang kedua, perhatikan di pertanyaannya, apakah tambahan atau tidak. Kalau tidak tambahan, berarti jawabannya 80. Tapi kalau tambahan, harus hati-hati. Jadi kalau tambahan harus diselisihkan dengan jumlah orang mula-mula. Itu 50 dalam soal ini. Berarti tambahannya 30. 30. Oh iya, Kak. Paham ya? Iya, iya. Oke. Bagaimana yang lain? Bisa dipahami juga?
Dapat? Nomor 6 dapat? Kasih tahu Nurul ya, kalau misalnya ada soal bentuk lain yang kamu belum paham deh. Iya, Teman-teman yang lain juga. Bilang saja, bilang Kak Ade itu soal begini, begini, begini ya. Supaya ini. Berapa jawabannya nomor 6? bravo, Kak. Oke, bravo 8 ya. Dua puluh empat bagi 3 berarti berapa itu? 8 ya. 8 kali 4, 32. 32 ke 24, 8. Oke, betul. Terakhir, soal nomor 7. Ada juga tipe soal yang seperti ini, nomor 7 ini. Dia ada sempat berhenti, ya, karena sesuatu atau lain hal. Nah, bagaimana cara menjawab soal yang seperti ini? Caranya begini, Dek. Ini awal mula 30 hari itu selesai. Ditargetkan 30 hari. 30 hari. Itu diselesaikan oleh 15 orang. Ya. Nah, setelah 6 hari pelaksanaan, berarti sudah berjalan 6 hari, tak? Berarti sisa 24 hari mami. Sisa harinya, ya. Karena sudah berjalan 6 hari. Siapa yang kerjakan 6 hari tadi? Pasti yang 15 orang ini. Makanya di sini sama. 15 orang, 15 orang. Tak? Nah, lanjut. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Karena ada sesuatu hal. Dihentikan selama 4 hari, berarti jumlah hari berkurang lagi. 4 hari, berarti sisa 20 sekarang. Nah, inilah yang ditanyakan, berapa di sini. Jadi tipe soal seperti ini, selalu bahasanya seperti ini nomor 7, deh. Nah, jadi ada kayak setelah beberapa hari, misalnya tanda tanya di situ, setelah X hari pelaksanaan proyek tersebut dihentikan selama Y hari misalnya, ada angka-angkanya, tak? Nah, begitu maksudnya. Nah, ini kan ada 3, tadi kan sebelumnya selalu 2. Nah, ini sebenarnya 2Y juga, karena yang di atas itu tidak dipakai Mi lagi. Berarti yang dibandingkan itu yang kedua sama yang ketiga ini. Nah, 24 hari 15 orang. 20 hari berapa orang? Yang dibandingkan orang dan hari. Selalu ini tidak senilai. Kalau tidak senilai berarti dikali apa? Lurus.
Kali Tuh. dulu. Berarti 24 kali 15. Sama dengan 20 kali X. Apa yang bisa dicoret? 20 dengan berapa? 24, Kak. Boleh. Boleh. Salah satunya boleh. Tapi kalau dua-duanya enggak boleh ya. Salah satunya aja. Nah, dibagi 4. Berarti ini 5. Ini 6. Ini 15 bagi 5 masih bisa 3. Berarti yang tersisa itu berapa? 6 kali 3? 18. 18. Oh, berarti diperlukan 18 orang. Tapi yang ditanyakan adalah Tambahan. tambahan. Awalnya berapa orang? 15. 15. Jawabannya 3. Tambahannya 3. Begitu deh ya. Bagaimana? Iya, Kak. Bisa aja ya? Insya Allah, Kak. Oke, coba jawab lagi nomor 11 ini deh. Nomor 11. Coba. Jauh seperti yang tadi. Ya? D, Kak. 5 orang. Oke, ada 5 orang jawaban satu nama. Coba kita lihat. Yang pertama kita tulis dulu. Ini ada 40, sorry. Ini ada 45 hari. Itu dikerjakan oleh berapa? 20 20. orang. Setelah 15 hari. Setelah 15 hari, berarti sisa 30 di sini ya. Iya, Kak. Y. Siapa yang kerjakan? Masih yang 20 orang ini. Setelah 15 pekerjaan terhenti 6 hari ya, dikurangi lagi 6, berarti sisa 24. Oke. Nah, ini yang dicari. Tapi ya sama seperti yang sebelumnya, yang di atas tidak dipakai. Yang dipakai cuma ini. Dia perbandingan tidak Tidak senilai. senilai. Berarti kali lurus. Di 30 kali 20 sama dengan apa? 24 kali X. Yang mana yang kita coret? 24 dengan 30. Boleh, bagi 6. Ini 4, ini 4. di
5. 20 bagi 4, 5 lagi. 5. 5 kali 5, 10. 25. 25. 25. Iya. Oke. Berarti tambahan atau apa ini? Iya, Kak, tambahannya. Tambahan ya. Oke. Ingat ya, tidak selamanya itu tambahan. Jadi harus dibaca baik-baik. Berarti karena tambahan awalnya 20, berarti tambahannya berapa? 5. 5. Barangkali sudah paham semua ya? Sesegera mungkin dilaporkan kalau ada satu submateri yang belum pernah kita bahas atau pernah kita bahas tapi ada soal yang mungkin menjanggal di kakak-kakak semua, silakan tanyakan cepat sebelum terlambat ya. Oke. Saya kira itu untuk malam ini deh. Tetap semangat walaupun hilal pendaftaran belum terlihat ya. Kapan dia terbuka atau terbuka jika? Insya Allah. Iya. Yang penting tetap semangat untuk belajar. Tidak ada ruginya orang belajar ya. Iya, Kalau Kak. bukan besok kita nikmati ya, lusa kita nikmati. Kalau bukan tahun ini, tahun depan kita nikmati. Jadi tidak ada ruginya belajar. Menuntut ilmu itu wajib ya. Untuk setiap muslim. Baik, terima kasih atas atensi kita semua di sesi pembelajaran online melalui Zoom pada malam hari ini. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup pembelajaran malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, iya. Waalaikumsalam.